Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis Al-Quran. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan Ahlul Quran, sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik kita adalah orang-orang yang sedang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mari kita bahas surat yang baru lagi, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat ini diturunkan di tahap-tahap awal Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul atau Nabi, dan dengan demikian surat ini disebut Makkiyah karena surat ini diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Ayatnya pendek-pendek, hanya terdiri dari 11 ayat, dan seperti ciri khas surat-surat yang Makkiyah, biasanya ayatnya pendek-pendek dan pembahasannya banyak berkisar tentang keimanan, tentang tauhid, terutama tentang keesaan Allah dan tentang keimanan kepada hari akhir. Karena iman pada hari akhir itu merupakan kunci seseorang itu mau taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekanan pengajaran pertama adalah tentang iman kepada hari akhir. Kita tiru, mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan membahas tentang hari akhir, hari pembalasan, supaya kita bisa berperilaku secara tanggung jawab. Karena apapun yang kita lakukan, akibatnya kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita berperilaku baik, maka akibat baiknya kita terima. Dan kalau kita berbuat buruk, akibat buruknya juga kita sendiri yang menerimanya. Sebagaimana Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ayat ini disebut Al-Qari'ah karena dimulai dengan kata Al-Qari'ah. Al-Qari'ah diulang-ulang sampai 3 kali. Pertama, Allah mengemukakan nama atau kata Al-Qari'ah. Kemudian Allah meminta perhatian kita dengan mengajukan pertanyaan, apakah Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan apa yang membuat kamu tahu tentang Al-Qari'ah? Wa ma adraka, wa ma dan apakah, adraka yang membuat kamu tahu. Adraka dari kata dara yadri, artinya melihat atau mengetahui. Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Biasanya Al-Qari'ah itu diterjemahkan sebagai hari kiamat. Hari kiamat itu namanya ada beberapa nama untuk hari kiamat. Sebelum itu kita fahami dulu bahwa besok akan ada 2 kali peniupan sangkakala. Sangkakala yang pertama ditiup, lalu hancurlah alam raya dunia ini. Lalu setelah beberapa saat ditiup lagi, bangkitlah semua manusia yang pernah hidup di dunia mulai zaman Nabi Adam sampai besok hari akhir. Keterangan itu bisa kita baca di surat Az-Zumar. Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Pada hari tiupan yang pertama itu akan terjadi ledakan, yaitu bertemunya planet satu dengan yang lain. Jadi sekarang ini galaksi itu makin hari makin menjauh,
satu galaksi dengan galaksi yang lain makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan itu berlangsung dari dulu sampai sekarang dan sampai hari akhir nanti. Suatu saat ketika daya lempar atau energi yang diperoleh yang mendorong planet-planet itu habis, maka galaksi itu akan terhenti. Setelah terhenti, maka galaksi itu atau planet-planet itu semua akan kembali lagi. Kenapa kembali, tidak lalu jatuh ke bawah? Kalau ke bawah itu ke bawah mana? Mereka itu tadi sekarang ini makin jauh karena ada daya lempar. Daya lempar dulu Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan pemisahan. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir tidak tahu bahwa bumi dan langit itu dulu satu kesatuan, kemudian dipisah. Dipisah ini orang-orang merekayasa ini kira-kira apa. Lalu muncullah teori Big Bang. Big Bang itu muncul belakangan dan itu asumsi. Allah tidak menjelaskan bagaimana cara pemisahan itu. Tapi kalau orang berteori itu Big Bang, ada kemungkinan benar. Tetapi yang kita pegang adalah ayat Quran, fafataqnahuma, kami pisahkan bumi dan langit. Nanti suatu saat wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih, tidak ada siapapun yang bisa menghentikan daya lempar tadi kecuali Allah setelah terhenti, karena bumi dan langit ini tadinya satu, ketika pisah maka itu mereka bagaikan partner yang asalnya jadi satu kemudian berpisah. Nah, namanya partner ingin ketemu kembali. Saya mengumpamakan ini karena pemisahan itu antara lain laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu punya kecenderungan untuk bersatu. Ini planet-planet itu nanti kalau sudah tidak ada daya lempar, mereka akan cenderung kembali. Kembali ini diterangkan di surat Al-Qiyamah. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Matahari dan bulan akan dipertemukan. Bahasa Al-Quran itu ringkas. Jadi wa jumi'ash syamsu, matahari dan bulan. Galaksi itu terdiri dari satu matahari yang menjadi inti dari gugusan dari kumpulan planet tadi. Kemudian matahari itu mempunyai planet-planet seperti punya bumi. Kemudian bumi mempunyai satelit yang mengitarinya. Bumi ini mempunyai satu satelit yaitu bulan. Ada planet lain yang mempunyai satelit banyak. Itu diwakili oleh dalam ayat itu semua yang namanya matahari dan juga semua yang namanya satelit, dari planet yang besar sampai yang kecil, jumi'ah akan dikumpulkan. Jumi'ah itu barangkali kalau pakai istilah bahasa Inggris merger, ya, kalau perusahaan di merger itu kan digabung. Nah, planet-planet ini di merge. Ketika bertemu kembali, kecepatannya kembalinya planet ke sumbu asalnya itu lebih cepat dibanding dengan terpisahnya tadi. Sekarang ini planet-planet itu sedang menjauh. Planet butuh tempatnya itu space. Space itu sama langit. Kalau isinya ini menjauh, maka tempatnya juga makin melebar. Maka di dalam Al-Quran disebut
Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kami membangun langit dengan kekuasaan dan kami sedang memperluas. Wa inna lamusi'un, itu adanya di surat Ad-Dzariyat. Kami sedang memperluas. Terus suatu saat akan berhenti dan planet akan kembali. Nah, ketika terpisah dan menjauh, ini energi yang dipakai adalah energi pelemparan tadi. Nanti ketika kembali, energi yang dipakai adalah energi daya tarik. Daya tarik masing-masing. Nah, daya tarik itu kita bisa melihat contohnya itu besi apa namanya? Sembrani itu magnet. Magnet itu kalau ujung utara dan ujung utara dia akan bertolak. Tapi kalau ujung utara dan selatan itu didekatkan, mereka akan tarik menarik dan itu kuat sekali daya tarik menariknya. Seperti planet-planet aja juga seperti itu. Karena itu ketika betul-betul bertemu, terjadilah ledakan yang dahsyat. Kita bayangkan, kalau kita misalnya, ini hanya perumpamaan, kita meledakkan mercon di sini. Kalau merconnya kecil, ya paling ledakan itu kertasnya berantakan di sini. Tapi kalau merconnya besar, kertas berantakan, kaca itu tidak ada yang nyentuh, tetapi semuanya pecah. Kenapa itu? Siapa yang memecah? Gelombang. Jadi ledakan itu akan melempar gelombang atau udara ini sehingga terjadilah gelombang yang dahsyat, bisa memecah kaca-kaca di sekitar ini. Bayangkan, ledakan itu bukan mercon, tetapi planet-planet bergabung jadi satu, jedar. Ledakan itu begitu dahsyat, gelombang yang terlempar tadi kuat sekali, maka siapapun manusia berada dimanapun dia semua terkena gelombang itu dan semua mati pada detik yang sama. Semua mati di detik yang sama karena kuatnya ledakan tadi. Nah, hari itu disebut Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Al-Qari'ah itu artinya sesuatu yang memukul dengan keras. Qara'ah. Dalam kehidupan sehari-hari, qara'ah itu bisa juga misalnya kita mengetuk pintu. Tapi mengetuknya dengan gedor. Dar, gitu. Itu qara'ah. Ya. Tapi kalau kita sopan, ya kita ngetuknya pelan-pelan. Nah, qara'ah itu pukulannya keras. Karena keras, maka ada lemparan gelombang-gelombang yang kuat, dan gelombang yang kuat itu bisa mematikan seluruh manusia di permukaan bumi. Dia sembunyi dimanapun pasti mati. Allah menyebutnya Al-Qari'ah. Hari itu juga disebut At-Tammatul Kubra. At-Tammatul Kubra. At-Tammatul Kubra itu artinya bencana yang besar. At-Tammah, bencana, Al-Kubra yang besar. Dan peristiwa itu juga disebut As-Sakhah. As-Sakhah itu artinya suara yang keras. Dan digambarkan itu ada malaikat yang meniup trompet. Kita bayangkan pada 14 abad yang lalu belum ada bom. Bom itu kan dibuat setelah kira-kira tahun abad pertengahan. Dengan adanya bom itu lalu terus mereka yang menciptakan bom itu menjajah negara-negara lain dengan tembakan, dengan meriam, sehingga hampir semua daerah di bumi ini dijajah oleh orang-orang dari kelompok itu, dari daerah itu, dari Eropa. Ya. Dan mohon maaf saya menyinggung sedikit.
Pada saat itu yang paling berkuasa adalah, yang maksud saya itu yang paling banyak kekuasaannya, daerah kekuasaannya adalah Inggris. Dan Inggris karena mempunyai daerah kekuasaan yang banyak, mereka mengirimkan kapal-kapal perang di berbagai daerah. Nah, kapal-kapal itu harus berhubungan dengan pusat. Mereka dihubungkan dengan pusat, seperti kita di sini itu di Lembang itu namanya apa itu? Observatory, ya? Observatory Center. Di Inggris itu ada tempat namanya Greenwich, tulisannya Greenwich, tapi dibacanya Greenwich. Disitulah pusat observatorinya. Maka waktu mereka tentukan bahwa pedoman waktunya di Greenwich, ya. Pedoman waktunya di Greenwich. Jadi Greenwich itu jam 0 misalnya. Maka kalau ke barat 2 jam setelah Greenwich. Di sebelah timur 2 jam sebelum Greenwich. Jadi mereka menentukan garis waktu itu dari Greenwich ditarik ke selatan. Untuk menentukan hari, kalau mereka menarik garis ke bawah, di bawahnya itu banyak negara-negara di Eropa dan Afrika, maka tidak bisa ditarik garis lurus. Lalu caranya ditarik ke utara, ke kutub, terus diturunkan lagi, ketemunya di tengah-tengah Pasifik. Di tengah-tengah Pasifik, garis itulah yang dipakai untuk menentukan mulainya tanggal, mulainya hari. Ya, hari dimulai dari situ. Sebelah timurnya itu ada Hawaii dengan di Kirimati, kalau tidak salah namanya Kirimati atau apa itu, mirip-mirip seperti itu beda 1 jam atau 2 jam, udah tanggalnya sudah beda, nama harinya beda. Itu yang menyebabkan kita berselisih. Kita sholat Idul Adha kemarin itu Sabtu apa Ahad, gara-gara itu. Kenapa gara-gara itu kita bercekcok gitu? Coba sekarang garis yang di tengah-tengah Pasifik itu kita pindah di Arafah. Kita tarik di Arafah. Jadi garis tanggal mulai berubah di garis Arafah utara ke selatan. Nggak ada perselisihan, Pak. Jadi kalau kita kemarin menyelenggarakan sholat Idul Adha di masjid ini hari Ahad, kalau hari tanggal dimulai dari Arafah, maka kita sholatnya masih hari Sabtu. Benar nggak? Masih hari Sabtu. Kita menyebut Ahad karena apa? Ya, hari dimulai dari Pasifik. Kenapa kita mengikuti penjajah Inggris? Kalau kita mau coba mengganti hari, garisnya dari Arafah. Kalau sudah dari Arafah, tanggal baru, hari baru gitu, ya. Jadi oleh karena itu kita jangan menjadi berselisih karena tradisi orang-orang zaman dulu. Tradisi itu kan memang dibuat oleh orang-orang yang untuk kepentingan mereka sendiri. Greenwich Mean Time, ya. Greenwich Mean Time itu dulu sebenarnya hanya dipakai untuk pedoman kereta api, jam kereta api. Terus kemudian karena mereka makin berkuasa di mana-mana, lalu terus dipakai secara internasional. Karena itu satu-satunya yang sudah mempunyai pusat observatori semacam itu, negara-negara yang lain ikut itu sampai dengan sekarang. Sama dengan kita ini. Orang-orang zaman dulu itu menyembah Tuhan itu digilir. Misalnya hari Ahad itu hari menyembah matahari. Terus hari Ahad mereka sebut Sunday, hari matahari. Sekarang kalau kita tanya, what is today? What is it today? Sunday. Musyrik nggak orang itu? Kita sudah tidak mengaitkan dengan sejarah itu. Kita sudah tidak mengaitkan dengan sejarah itu, ya. Sunday.
There is no relationship between Sunday and the God of Sun. Nggak ada. Ya, seperti sepak bola. Sepak bola itu dulu haram, diharamkan oleh ulama. Karena apa? Dimulainya itu orang-orang membunuh cucu Rasulullah SAW yang bernama Husain, dipotong lehernya, kepalanya diarak kemana-mana keliling kota, terus ditendang-tendang. Lalu mereka bikin sepak bola, ini kepalanya Husain. Oleh karena itu, pada zaman itu kata masih teringat, ini kan memperingati tendangan kepala Husain radhiyallahu anhu. Ya. Lalu ulama zaman dulu mengatakan sepak bola itu haram. Tapi sekarang, ya sepak bola itu seperti nggak mau ketinggalan kalau sepak bola Eropa. Tapi tidak ada mengingat Sayyidina Husain. Ya, jadi semacam itu. Kembali ke sini. Jadi Al-Qari'ah itu disebut Al-Qari'ah karena pada saat itu ada pukulan yang dahsyat. Dan pukulan yang dahsyat itu hanya terjadi pendek sekali, singkat sekali. Sebagaimana kita lihat di demonstrasi ahli karate, suka orang menumpuk batu bata, dipukul. Kalau mukulnya itu cepat sekali dan cepat ditarik, maka pecahlah semuanya. Begitu Pak ya. Tapi kalau tidak waktunya tidak cepat, gagal ya. Nah, Al-Qari'ah itu terjadinya singkat sekali, maka disebut As-Sa'ah. Ya, nama lain dari Al-Qari'ah adalah As-Sa'ah. Kita diminta oleh Allah memperhatikan kejadian itu supaya kita hidup secara bertanggung jawab. Kita pelajari keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain, antara surat Al-Qari'ah dan Al-Adiyat. Ini kayaknya ada saya menaruhnya judul di atas terlalu tinggi sehingga tidak kelihatan. Ya, yang satu itu surat Al-Adiyat dan yang satu surat Al-Qari'ah. Di surat Al-Adiyat ada afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Pada hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi dengan peristiwa kiamat orang-orang akan dibangkitkan dari kubur mereka. Lalu mereka akan diketahui sejarah hidup mereka. Allah mengetahui semuanya itu. Sedangkan di surat Al-Qari'ah disebutkan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Di situ dibahas nasib manusia di hari kiamat. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Ditimbang mana lebih banyak amal baiknya dan amal buruknya, dan apakah ada iman atau tidak. Kalau orang itu beriman dan beramal solih, maka dia berbobot. Kalau berbobot, maka mereka fi 'isyatir radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan. Radiyah, ridho itu artinya senang dan puas. Kehidupan yang membuat orang senang dan puas. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan bobotnya, tidak punya amal soleh atau tidak punya keimanan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa itu neraka hawiyah?
narun hamiyah, api yang panas. Jadi kelihatan ada relation, ada hubungan antara surat Al-Adiyat dan surat Al-Qari'ah. Sama-sama membahas hari kiamat, yang satu secara umum bahwa akan dibangkitkan, tapi yang satu sudah proses berikutnya, yaitu ditimbang-timbang amalnya. Kita lanjutkan. Tadi saya mengutip surat Az-Zumar, ayatnya ini, wa nufiqa fis-suri fas'iqa man fis-samawati wa man fil ardi illa man syaa'a Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala. Nah, ini sangkakala pada zaman itu adalah suara yang paling jauh jangkauannya. Belum ada mercon, belum ada meriam. Maka instruksi perang supaya bisa didengar oleh penduduk meskipun jauh tempat tinggalnya, mereka bisa mendengar. Karena saat itu suara yang paling jauh jangkauannya itu adalah sangkakala, maka Allah membuat perumpamaan di sini adalah sangkakala. Apakah nanti bentuknya sangkakala? Wallahu alam. Tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, suara yang keras itu adalah ledakan yang dahsyat yang diakibatkan dari bertemunya planet satu dengan planet yang lain. Saat itu fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Semua orang yang ada di langit maupun yang ada di bumi mati. Sa'iqa itu bisa berarti pingsan, bisa berarti mati. Siapa itu yang di langit? Langit itu artinya space, ruang. Ard, bumi. Orang atau binatang yang ada di dalam bumi. Fil ard. Kalau saya tanya, kita ini hidup fil ardi atau fis samawat, Pak? Fil ardi, di dalam bumi. Fis samawat, di dalam ruang. Kita hidup di dalam bumi atau di dalam ruang, Pak? Ruang. Kita tinggal di atas bumi, di dalam ruang. Kita butuh space, butuh ruang. Jadi as-sama itu artinya atas. Ruang selalu berada di atas, sedangkan materi, bumi selalu di bawah. Nah, kita materi, tetapi pernafasan kita ini harus dari udara. Oleh karena itu, kita tidak bisa tinggal di dalam bumi, tapi kita tinggal di atas bumi. Para malaikat-malaikat itu juga tinggalnya di langit, di space. Itu semuanya akan mati, illa man sya'allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang dikehendaki oleh Allah itu tidak mati pada saat itu. Siapa itu? Malaikat yang bertugas. Kalau mereka mati, bagaimana bisa terlaksana tugas itu? Jadi para malaikat yang bertugas tidak ikut mati. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkanlah sekali lagi, lalu mereka bangkit sambil melihat. Yanzurun, sambil melihat dan menunggu. Yanzurun bisa berarti melihat, nadhara yanzuru bisa berarti menunggu. Kalau diartikan melihat, mereka bangun kemudian melihat, aku ini bangun lagi. Di mana ini? Saat itu kita dihidupkan kembali di permukaan bumi, tapi bukan bumi yang ini. Bumi yang ini sudah hancur. Kemudian kita dipindahkan oleh Allah ke bumi yang lain, yaitu alam yang disebut akhirat. Di bumi akhirat. Yang dulu kalau diartikan menunggu, karena setelah manusia ini dibangkitkan kembali, mereka akan berada di padang mahsyar.
tempat berkumpulnya semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Kemudian mereka menunggu. Berapa lama? Wallahu alam, tidak ada penjelasan. Ada hadis yang menyebutkan jaraknya 40. Tapi 40 itu tidak diterangkan apakah 40 hari atau 40 tahun atau 40 jam. Kalaupun dikatakan 40 hari, satu hari di sana itu kan sama dengan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dalam satu hari yang perkiraannya dengan hari kita di sini itu 1000 tahun. Jadi seberapa lama? Wallahu a'lam, kita tidak tahu persis, ya. Sambil menunggu itu, orang-orang menunggu hisab. Hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Orang-orang ini kebanyakan itu lengah akan hari qari'ah. Hari yang terjadi pada saat itu terjadi pukulan yang besar. Tadi saya menyebut saat itu juga disebut as-sa'ah. As-sa'ah itu saat yang pendek sekali. Jadi kalau dikatakan hal yang yanzuruna illa sa'ah, mereka itu kafir, tidak mau beriman karena menunggu. Mana buktinya? Kalau betul-betul ada, aku baru beriman. Mereka menunggu itu, begitu terjadi terlambat karena qari'ah atau as-sa'ah itu ta'tiyahum baghtah. Datangnya begitu mendadak, tiba-tiba. Nggak sempat mereka itu lalu kemudian beriman. Apalagi mereka kaget. Kita kaget sebentar saja, kita sudah tidak bisa mikir. Coba kalau kita tersandung batu begitu, nggak sempat mikir kita. Maka kata-kata yang keluar itu kata-kata yang kita tidak usah mikir lagi. Tergantung orangnya, di situ kelihatan aslinya orang. Orang yang pikirannya buruk, begitu tersandung, dia bilangnya sialan. Tapi orang yang beriman, tersandung, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ingin melihat karakter orang aslinya kayak apa, lihat pada waktu emergency, pada waktu darurat semacam itu, ketika tersandung atau terjadi bencana. Itu apa yang dia lakukan. Ya, kalau dulu saya dengar dari seorang ahli saraf, Dr. Samino, saya kira Pak Basuli kenal juga Dr. Samino. Dia cerita orang yang pada waktu mudanya suka marah, makin tua makin marah-marah. Tapi orang yang di waktu mudanya tidak suka marah, makin tua makin tidak bisa marah. Logikanya gimana? Ya kalau kita itu setiap hari itu kerja begini, tangan untuk ngangkat apa, otot-otot kita kan kuat, ngangkat itu gampang dan juga refleks juga gampang. Refleks itu gampang terjadi. Tapi kalau tidak punya kebiasaan itu, ini nggak ada refleks. Nah, refleks itu tidak hanya di otot-otot, tetapi juga di saraf. Ini namanya central nerve system. Di sistem saraf kita itu ada sel-sel yang satu dengan yang lain itu terpisah, tapi begitu ada satu tertrigger atau ada rangsangan. Begitu ada rangsangan, maka dia itu ada dua kaki, ya, yang disebut apa itu Pak? Dendrite. Itu kemudian kalau yang aktif yang satu, dia menjadi makin aktif, makin giat, tapi yang satu makin pasif. Nah, obat narkoba itu fungsinya bisa mengaktifkan yang satu atau yang lainnya. Maka narkoba itu bisa membuat orang makin tenang, tidur. Ada yang makin giat, tenaganya terlalu banyak, ya. Itu semacam itu. Nah, itu nggak sempat. Maka membangun keimanan yang kita praktekkan sehari-hari itu penting supaya ketika ada kejadian-kejadian yang mendadak itu
otomatis kita nyebutnya Allah. Otomatis Allah. Kalau kita tidak melatih itu, nggak bisa kita menyebut Allah. Maka di rumah sakit Islam itu salah satu di antara orang yang bertugas di Binroh itu suka mendampingi orang-orang yang sakit parah menjelang wafat. Itu sekitar 70% katanya itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dia orang Islam. Karena apa? Tidak dilatih setiap hari. Maka kita melatih setiap hari itu penting. Dan ketika melatih diri, tidak cukup hanya sholat. Habis sholat, diam dulu, kita zikir. Ya, zikir banyak-banyak, supaya itu nanti kita sudah menjadi otomatis. Begitu ada kejadian yang buruk, langsung Allah. Apakah itu inna lillah, atau masya Allah, atau subhanallah, tapi selalu dikaitkan dengan Allah. Ya. Jadi besok kejadian Al-Qari'ah atau As-Sa'ah itu datangnya mendadak, baghtah, tiba-tiba. Wa hum la yash'urun, mereka tidak menyadari hal itu. Kenapa mereka tidak menyadari? Ya karena mereka tidak percaya. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. As-Sa'ah atau Al-Qari'ah itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan-keraguan. La'atiyah pasti terjadi. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi apa yang terjadi? Reaksi manusia apa? Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tapi sebagian besar manusia tidak beriman. Manusia zaman kapan itu? Zaman kapan saja. Zaman Rasulullah SAW jelas yang beriman hanya sedikit. Sekarang memang miliaran yang mengaku Islam. Yang tidak beriman, yang tidak Islam jauh lebih banyak. Ya, kalau penduduk dunia ini kira-kira 8 miliar, yang mengaku Islam kira-kira hanya 1/4 atau 1,5 miliar. Tapi 1,5 miliar itu pun mereka yang betul-betul beriman kepada hari akhir itu mayoritas atau minoritas? Yang percaya itu hanya minoritas di antara orang-orang yang mengaku Islam. Buktinya apa? Mereka masih mau korupsi itu. Orang yang percaya kepada hari akhir gak mungkin korupsi. Saya jamin kalau orang itu betul-betul percaya akan hari akhir dan mereka dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban, pasti tidak berani korupsi. Kalau berani korupsi, kalau bilang percaya itu bohong. Karena olah pikir itu harus tercermin di dalam perilaku. Jadi oleh karena itu saya mengajak, mari kita jangan terkecoh dengan mayoritas. Kita menjadi minoritas nggak apa-apa. Ya, orang minoritas itu sampai itu di Maramaun ini ada sekolah yang disebut Al-Ghuraba. Ghuraba itu dikata gharib. Gharib itu orang yang asing, yang aneh. Jadi suatu saat itu orang beragama Islam itu dianggap aneh, nggak apa-apa, dianggap gharib, nggak apa-apa. Kita ini memang ghuraba. Nah, itu kira-kira mereka memberi nama lembaganya semacam itu karena itu. Ya. Jadi kita memilih yang minoritas, tapi minoritas yang benar. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Nah, biasanya perilakunya orang yang tidak mengimani hari akhir itu perilakunya cenderung menyimpang. Menyimpang itu gimana? Antara lain suka mengambil hak orang lain. Kita mesti latihan menghormati hak orang lain. Latihannya mulai dari yang kecil, mulai dari antrian. Kalau kita tidak membiasakan antri, maka berarti kita tidak menghormati hak orang lain. Ada lampu merah diterobos, itu tidak menghormati hak orang lain. Orang seringkali bilang, gak ada hubungannya dengan dosa atau pahala. Ada, kamu merebut hak orang lain. Kalau yang kecil-kecil saja ini tidak diperhatikan, bagaimana dengan yang besar? Maka meskipun orang itu
menguasai ilmu pengetahuan tentang agama, bila diiming-imingi dengan duit, dia bisa tergelincir. Saya pernah ketemu dengan teman yang pekerjaannya itu mengaudit anggaran negara, termasuk BUMN. Dia ketemu dengan seorang pejabat di Kementerian Agama, mohon maaf saya menyebut nama, di Kementerian Agama. Bicaranya itu sangat islami, ngomong syariah, bagus sekali. Tapi begitu suatu saat dia pindah di bagian yang ada duitnya, di bagian haji, hilang itu, luntur itu. Ya, jadi kita hati-hati. Kita mungkin soleh ketika berada di dalam masjid, tapi ketika nanti di luar masjid ada tawaran bisnis, kita tergoda. Ya, jadi keimanan kita bawa terus di masjid, di luar masjid, di jalanan kita bawa terus. Ya, kalla bal la takhafuna al-akhirah. Orang-orang semacam itu tidak takut pada hari akhirat. Kenapa? Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Kalian lebih suka yang instan. Al-ajilah itu yang instan. Nah, lalu diartikan kehidupan dunia. Karena di hidup dunia itu sekarang, hadiahnya sekarang, insentifnya sekarang, pahala itu kan lama gitu. Jadi insentif di dunia itu disebut ajilah, artinya yang instan, yang cepat. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan keuntungan yang belakangan. Kita orang Islam harus melatih diri lebih mengutamakan keuntungan akhir daripada keuntungan sekarang. Ya, seringkali begitu, kalau kita tuh bersusah-susah di depan, nanti di belakangnya enak. Tapi banyak orang yang memilih berenak-enak sekarang, nanti bersusah-susah belakangan. Ya, ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Di Al-Quran sudah ada. Di Al-Quran itu bahwa ada inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Tapi ada saya ja'alullahu ba'da usri yusra, Allah akan membuat setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi kita disuruh memperhatikan belakangan, ya, kemudahan di belakangan, nikmat di belakangan, di akhirat. Di dunia sementara, kita nggak usah khawatir, hanya sebentar. Ya. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman cenderung menyimpang. Karena apa? Gemerlapnya dunia ini menarik. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Orang yang tidak beriman kepada akhirat itu, mereka merasa indah apa yang mereka lakukan, dan ulaika alladzina lahum su'ul 'adzab, besok di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang buruk. Padahal kenikmatan dunia itu hanya bekal sementara. Kalau kita meninggal dunia, itu akan kita tinggal. Ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang kalian peroleh sekarang itu hanya bekal, hanya sangu. Ya. Kalau namanya bekal itu berarti bukan tujuan. Wazinatuha, dan hiasannya. Tapi kita suruh memperhatikan yang di belakangan tadi. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Apa yang ditawarkan oleh Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Jadi untuk memikirkan masa depan itu butuh kecerdasan. Oleh karena itu kita mesti asah kecerdasan kita. Karena besok di akhirat itu kita harus mandiri, kita mempertanggungjawabkan atas perilakuan kita sendiri, kita tidak bisa tolong menolong. Afra'aita imma ta'nakum sirina thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yu'taun. Kekayaan di dunia itu tidak akan bisa menolong kita besok di akhirat. Sementara begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk keimanan kita. Kita kuatkan komitmen kita mengimani akhirat bukan hanya di mulut tetapi sampai tercermin di perilaku kita. Terima kasih.